quwata illa billah. Selamat sore Pak Mafru, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Baik. Eh, Pak Mafru, ini kita akan melangsungkan ujian komprehensif. Oleh sebab itu, mari kita awali terlebih dahulu ujian kita pada sore hari ini dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebagaimana tata tertib peraturan pada uji komprehensif. Suara saya terdengar jelas, Pak Mafro? Alhamdulillah jelas Pak. Oke, Ya, alhamdulillah. ya. Baik, kami persilakan kepada Pak Mafru untuk menyampaikan terkait dengan RPP yang sudah dibuat. Ya, kami persilakan beri waktu kurang lebih 10 sampai 15 menit untuk menyampaikan isi dari RPP-nya. Mulai dari sekarang, silakan Pak Mafru. Sudah disahkan ya Pak. Bagaimana Pak? Ini RPP-nya sudah disahkan ya. Oh, share screen, bisa? Nah, Apa saya saja ya? Silakan Pak Mafru kalau mau share screen, bisa. kelihatan ya Pak. Sudah. Kan kelihatan ya. Hmm, yang mana? Sebentar Pak, sebentar. Iya, bisa. Sudah kelihatan. Kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kita semoga kita diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa tatap muka pada sore hari ini. Baiklah, Bapak, kami sampaikan dengan materi tentang RPP kami, yaitu tentang puasa Ramadan. Yaitu nanti ada tema pengertian puasa dan hukum puasa Ramadan. Ini diambil dari kelas 3 semester 2, pastinya kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Kompetensi inti diri dari menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi 2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya, serta cinta tanah air. Dan kompetensi inti 3 selanjutnya kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Ada KD, memahami ketentuan puasa Ramadan dan mengkomunikasikan pengalaman berpuasa Ramadan. KD, memahami ketentuan puasa Ramadan terdiri dari 2, mengidentifikasi pengertian puasa Ramadan dan menafsirkan hukum puasa Ramadan. Sedangkan mengkomunikasikan pengalaman berpuasa Ramadan terdiri dari membuat cerita tentang pengalaman berpuasa Ramadan dan menyimpulkan pengalaman berpuasa Ramadan. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini siswa untuk berdiskusi dan menggali informasi tentang pengertian puasa Ramadan dengan tepat. Yang kedua, untuk berdiskusi dan menggali informasi tentang menafsirkan hukum puasa Ramadan dengan benar. Yang ketiga, berdiskusi dan menggali informasi tentang membuat cerita pengalaman berpuasa Ramadan dengan benar. Yang keempat, berdiskusi dan menggali informasi peserta didik dan menyimpulkan pengalaman berpuasa Ramadan dengan benar. Selanjutnya itu penguatan pendidikan karakter atau profil pelajaran Pancasila. Ada 6. Yang pertama, religius, nasionalisme, mandiri, tanggung jawab, dan disiplin percaya diri.
Dan selanjutnya itu materi pembelajaran, ada pengertian dan hukum puasa Ramadan. Yang selanjutnya itu pendekatan strategi model pembelajaran, ada pendekatan saintifik dan IPAK. Dan strategi atau model pakai problem basis learning, metode pembelajaran ramah interaktif, diskusi, dan penugasan. Di penugasan di sini yaitu tentang diskusi dan pretest. Selanjutnya itu langkah-langkah pembelajaran. Pembelajaran yang pertama yaitu tahap pertama pendahuluan. Kelas dibuka dengan salam, belum menanyakan kabar dan melakukan presensi. Selanjutnya kelas dilanjutkan dengan doa dipimpin oleh seorang siswa atau religius. 3. Guru bersama siswa saling memberi dan menjawab salam serta menyampaikan kabar masing-masing. Ini ada 9. Nah ya, selanjutnya itu inti fase 1 orientasi peserta didik pada masalah. Yang pertama mengamati, peserta didik mengamati video yang ditanyakan guru tentang pengertian puasa Ramadan dan hukum puasa Ramadan. Ini disebut metode TIPEX. Yang kedua, peserta didik mengidentifikasi masalah yang ada pada video tersebut. Selanjutnya itu menanya, peserta didik didampingi dengan guru bertanya jawab tentang materi yang disampaikan guru melalui tayangan video. Fase kedua, mengorganisasikan peserta didik, mengeksplorasi. Ya, peserta didik dibentuk menjadi 5 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 6 dan 5 orang. Kedua, peserta didik diarahkan oleh guru untuk menelaah apa yang telah ditonton dalam video. Peserta didik menyimak arahan dari guru untuk memahami LKPD yang sudah diberikan dan mencari informasi dari berbagai sumber buku, modul pembelajaran, dan sumber lainnya terkait pengertian puasa dan hukum puasa Ramadan. Lanjut ya, yang fase ketiga yaitu membimbing penyelidikan. Yang pertama mengasosiasi, ya. Peserta didik melakukan diskusi bersama teman kelompok atau kolaborasi. Yang kedua, peserta didik mengumpulkan jawaban dan pendapat dengan penuh percaya diri. Setelah semua data terkumpul, ketua kelompok memandu kelompok untuk memilih jawaban yang relevan. Fase keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Mengkomunikasikan, peserta didik diminta untuk menyajikan hasil diskusi terkait pengertian puasa dan hukum puasa Ramadan yang telah ditulis dalam LKPD. Yang B, setelah perwakilan dari setiap kelompok diminta untuk menyampaikan hasil dari kelompoknya masing-masing. Yang C, kelompok lain memberikan saran dan tanggapan dengan percaya diri untuk menyempurnakan hasil penyajian kelompok lainnya. Pasal kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses dan hasil. Ya. Peserta didik di sini untuk berdiskusi dengan guru untuk mengklarifikasi pemahaman peserta didik dan menyimpulkan hasil diskusi. Jadi peserta didik diberi evaluasi berupa soal-soal yang harus dikerjakan. Dan terakhir yaitu penutup, peserta didik bersama guru membuat kesimpulan hasil belajar. Dan selanjutnya ini waktunya 10 menit. Terus yang yaitu penilaian, selanjutnya penilaian. Bentuk penilaian di sini ada 2, bentuk penilaian dan instrumen penilaian. Bentuk penilaian ada 3, penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian sikap di sini yaitu pakai observasi, dengan penilaian pengetahuan, tes tertulis, penilaian keterampilan, unjuk kerja. Yang kedua, instrumen penilaian, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Selanjutnya itu media, alat, dan sumber belajar. Medianya pakai PowerPoint dan papan tulis. Bahan dan alat yaitu LCD, proyektor, laptop. Sumber pembelajaran, lingkungan rumah, tempat lingkungan rumah, orang keluarga dan pemuka agama di lingkungan rumah. Sumber belajar dengan buku yaitu Al-Quran Karim, buku pedoman guru mapel fikih MI kelas 3 Kementerian Republik Indonesia tahun 2020. Buku modul pembelajaran Al-Ma'arif MI kelas 3.
jaringan internet, yaitu pakai Wi-Fi, MI, dan lain-lain. Ini itu lampiran-lampiran ada 4. Yang pertama bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan terakhir penilaian. Yang pertama yaitu lampiran ini lampiran materi ajar, yaitu pengertian puasa Ramadan, ketentuan puasa Ramadan, ada syarat wajib puasa, ada syarat sah puasa, ada rukun puasa, dan media pembelajaran. Yang kelima LKPD, ada soal pretest dan LKPD diskusi. Di sini LKPD pretest ada soal pakai pilihan ganda ABC, dan LKPD diskusi ini pakai lembar jawab. LKPD diskusi ini diharapkan siswa memahami ketentuan puasa Ramadan dan mengkomunikasikan pengalaman berpuasa Ramadan. Tujuan pembelajaran di sini yaitu setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat mengidentifikasi pengertian puasa Ramadan dengan tepat. Yang kedua, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menafsirkan hukum puasa Ramadan dengan benar. Yang ketiga, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik mampu membuat cerita tentang pengalaman berpuasa Ramadan dengan benar. Yang keempat, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik mampu menyimpulkan pengalaman berpuasa Ramadan. Langkah-langkahnya yaitu membuat kelompok, diskusi dengan kelompok, carilah penjelasan tentang pengertian dasar hukum puasa, kemudian dipresentasikan di kelompok belajarnya. Yang keempat, cari dan tulislah dasar hukum puasa dari Al-Quran, kemudian dihafalkan. Ini ada soal 3, kegiatan 1, kegiatan 2, terakhir kesimpulan. Yang C, LKPD evaluasi atau post test. Post test di sini yaitu ada visi-visi pilihan ganda dan ada urean isian, ada 10 indikator soal dan 4 kompetensi dasar. Dan terakhir yaitu soal penilaian evaluasi kelas 3. Ini pilihan ganda, ada ROM 1 dan ROM 2, dan kunci jawaban terakhir. Selanjutnya itu analisis butir soal. Ini ada pilihan ganda, bentuk soalnya pilihan ganda isian. Terus nilai skornya yaitu skor perolehan dibagi skor maksimal. Selanjutnya pedoman penilaian sikap spiritual, ada 2 aspek, yaitu pertama ketaatan beribadah. Ini terdiri dari 3 indikator: mengikuti kegiatan agama yang diadakan di sekolah, melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama, terakhir melaksanakan ibadah tepat waktu. Aspek kedua, bersyukur. Yang pertama, berterima kasih ketika mendapat pertolongan. Yang kedua, mengucapkan hamdalah apabila mendapat nilai yang baik. Yang ketiga, selalu berdoa mengawali dan mengakhiri pelajaran. Ada waktunya, itu ada waktu, nama, kejadian, berlaku, butir sikap, dan selanjutnya itu skor penjelasan predikat. Skor 4 jika sikap yang diharapkan muncul 6-5, itu predikatnya A. Skor 3 jika sikap yang diharapkan muncul 4-3, predikatnya B. Skor 2 jika sikap yang diharapkan muncul 2, predikatnya C. Skor 1 jika sikap yang diharapkan muncul 1, predikat D. Terakhir skor 0 jika sikap yang diharapkan muncul 0, predikatnya 0. Selanjutnya itu penilaian sikap sosial. Penilaian sikap sosial ada kerjasama, tanggung jawab, percaya diri. Kerjasama diantaranya membagi peran di kelompok, menghargai pendapat teman, kekompakan. Dan tanggung jawab menyelesaikan tugas, mengumpulkan PR, aktif diskusi. Selanjutnya itu percaya diri, berani tampil, berani berpendapat, berani memimpin, berani mengkritik. Selanjutnya itu pedoman penilaian sikap sosial. Ada 4 aspek. Yang pertama, percaya diri, jujur, disiplin, tanggung jawab.
percaya diri terdiri dari 3 indikator: berani tampil di depan kelas, berani mengemukakan pendapat, berani mencoba hal baru yang bermanfaat. Aspek jujur ada 3 indikator: tidak berbohong, mau mengakui kesalahan dan kekeliruan. Ketiga, mengerjakan soal tanpa mencontek. Aspek disiplin ada 3 indikator. Yang pertama, mengikuti peraturan yang ada di sekolah, tertib dalam melaksanakan tugas, tidak pernah terlambat masuk sekolah. Aspek tanggung jawab, indikatornya ada 3: menyelesaikan tugas yang diberikan, mengerjakan tugas sekolah dengan baik, mengumpulkan tugas tepat waktu. Penilaian keterampilan ada dua tugas menghafalkan niat puasa Ramadan dan kriteria penilaian. Ini ada 4 aspek yang dinilai: kelancaran dalam melafalkan, keutuhan bacaan doa, keurutan bacaan doa, mengartikan bacaan doa. Ada 4 skor: sangat baik, baik, cukup, kurang. Nilai jumlah perolehan skor dikali 100 dibagi skor maksimal. Daftar. Demikian presentasi kami, Pak. Cukup sekian dari saya. Ya, baik. Terima kasih Pak Mafruh atas presentasinya. Selanjutnya sebelum pada diskusi kita bersama terkait dengan RPP, Pak Mafruh saya minta untuk mensimulasi secara singkat RPP ketika peer teaching kemarin. Pak, nanti bisa dipraktikkan secara singkat RPP yang Pak Mafruh susun dan telah disampaikan tadi kepada saya. Ya kurang lebih waktunya antara 15 menit sama. Pakai metode ya, Pak. Gimana Pak? Ini saya pakai metode kayak mengajar itu ya. Baik, betul. Jadi yang pertama mulai dari Pak Mafruh salam, kemudian menyapa anak-anak, dan seterusnya sampai menutup kembali, itu dibuat singkat-singkat saja. Karena tidak apa ya, tidak praktis secara langsung. Hanya menggambarkan bagaimana ketika Pak Mafruh menyampaikan di depan anak-anak. Nah ini ibaratnya saya ini anak-anaknya Pak Mafruh. Ingin mengajar itu ya, Pak. Iya. Bisa Assalamualaikum. saya yang bentar, bentar Pak. Bisa saya yang share screen saja Pak. Ini ditutup saja Pak. Oh ya. Sepertinya RPP-nya tadi sudah saya lihat RPP-nya. Bentar ya. Sudah Pak. Ini RPP-nya di bentar, bentar. Nah ini. Ya, saya sambil mengecek di RPP-nya Panjenengan. Tentang puasa Ramadan, betul ya Pak? Pak Oke, oke, harus Pak. Mafruh. Oke, Pak. Baik, baik silakan dipraktikkan Pak, Pak Mafruh. Assalamualaikum anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Guru ya, semua. Pada hari ini yang tidak masuk siapa? Sebelum pelajaran dimulai, malah kita berdoa dulu dan dipimpin oleh ketua kelasnya. Ayo, Ki Wawan memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sebelum mulai, untuk menyemangati semangat belajarnya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh
Fatih, silakan Fatih memimpin Indonesia Raya. Ya, sudah ya. Sebelum materi kita mulai, eh, Akura akan menerangkan pemberitahuan tentang materi pada hari ini, yaitu tentang puasa Ramadan. Kalian tahu tentang puasa Ramadan ini apa? Pengertian puasa Ramadan? Ya. Pengertian puasa Ramadan, puasa itu menahan diri dari haus dan lapar dan haus, dari terbitnya fajar sehingga hingga terbenamnya matahari sampai buka puasa. Setelah pengertian puasa, nanti ada syarat-syarat puasa, rukun puasa, terus hikmah puasa, dan lain-lain. Jadi karena anak kita eh, sudah ke materi selesai, ya kita berdiskusi tentang berpuasa. Maka tujuan puasa, ya. Apa tujuan puasa? Puasa itu untuk apa agak grogi Pak. Siapa yang tahu siapa yang sudah ngerti tentang puasa? Sambil dibuka RPP-nya, Pak. Iya Pak, Itu kayaknya agak lupa mungkin Pak Mafro. Urutan-urutannya. iya Pak. Urutan ini sebenarnya setelah ini apa, setelah ini apa. Nah, ini saya tampilkan ini. Ya. Ini yang kegiatan intinya. Nah, anak kita pembelajaran tentang puasa. Mari kita lihat di layar proyektor video yang menjelaskan tentang puasa. Ada pengertian puasa dan hukum puasa. Oh iya ya, ini berarti ada ya tampilan videonya ya Pak. Seharusnya ini sepenuhnya Pak Mafruh ya yang mengendalikan Zoom-nya terlebih dahulu ya seharusnya. Jadi ketika Pak Mafruh mengamati, mari kita anak-anak mengamati, menyaksikan video tentang puasa. Nah, coba Pak Mafruh langsung memutarkan ya itu. Tapi siap tidak ya ketika saya minta seperti itu Pak Mafruh? Pak Mafruh? Video biasanya cari di YouTube Pak. Oh, cari di YouTube, dilinkkan langsung ke YouTube-nya. Ya, langsung masuk YouTube. Kan tadi pakai eh, jaringannya pakai Koreksi itu WiFi. ya. Ya, WiFi. Gitu. Baik. Itu memang sudah dipersiapkan terlebih dahulu ya link untuk videonya kan biar tidak ini ya kesannya tidak dadak atau terlalu apa ya singkat persiapannya. Ada Pak. Tadi ada Pak. Ada nih. Ada bawah. Baik, bisa dilanjutkan Pak. Setelah Ya, menampilkan video ya. ya. Terus selanjutnya itu
sekarang kalian sudah mengerti tentang tadi sudah dijelaskan di video tentang pengertian puasa, hukum puasa, puasa. Sekarang kalian mengidentifikasi masalah yang ada pada video tersebut. Nanti bisa dengan metode berdiskusi, ya. Menanya apa yang anak-anak lihat dari video tersebut, apa yang kalian temukan dalam video tersebut. Ini ada 2 pertanyaan sebelumnya, Pak. Jadi setelah menyaksikan itu kemudian siswa untuk mengidentifikasi ya, masalah identifikasi problem-problem yang ada. Kira-kira problemnya seperti apa yang ada di sana itu, Pak? Siswa diharapkan untuk aktif dalam pembelajaran. Ya, maksudnya dari video yang ditampilkan itu terkait dengan puasa Ramadan. Jadi yang disuguhkan problem di sana apakah memang ada problem dalam puasa Ramadan yang ditampilkan di video? Ya Pak, sebelumnya kan siswa kan belum mengerti tentang puasa seperti apa. Ya, setelah ditampilkan tentang dengan video, siswa bisa paham apa yang disebut puasa tersebut. Oh ya, ya, saya paham berarti. Isi. Berarti tampilan dari video itu tidak mesti harus terkait dengan problem ya yang di dalamnya. Bisa juga apa itu menampilkan terkait dengan apa ya definisi dari puasa Ramadan Ya, ya. ya ada Kemudian ada juga syarat rukunnya, ya, tuh. rukun. Kemudian sampai pada apa hal-hal yang mungkin makruh membatalkan, ya, tidak puasa, ya. baik dan juga sampai pada hikmah-hikmah puasa. Baik, setelah itu kemudian untuk fase yang kedua mengorganisasi peserta didik. Gimana Pak? Lanjut. Nah, peserta didik dibentuk menjadi ya. Setelah itu siswa akan berdiskusi menjadi 5 kelompok. Ya, satu kelompok terdiri dari 6 atau 5 orang berkalibrasi. Kemudian siswa dimohon untuk menelaah apa yang telah ditonton dalam video tadi yang diperlihatkan oleh Pak Guru tadi. Kemudian peserta didik menyimak arahan Pak dari guru untuk memahami LKPD, untuk mencari informasi yang diberikan dari sumber dari buku modul pembelajaran LKS, ada tentang terkait pengetahuan puasa, hukum puasa Ramadan. Hanya itu siswa diharapkan untuk mengidentifikasi dalam menganalisis beberapa informasi yang diperoleh kemudian dijadikan untuk bahan kesimpulan. Jadi siswa tadi mencermati yang ada materi yang ada di dalam video, terus ditarik kesimpulan apa yang ada pengertian, ada syarat. Ya, itunya modelnya itu aja Pak. Langsung Ya. pada kayak seperti Pak Mafruf menerangkan di anak-anak. Bukan menjelaskan. Kalau tadi menjelaskan kan sudah di awal. Ini terkait dengan langsung praktiknya saja. Modelnya langsung instruksi gitu Pak. Ya, anak-anak setelah ini silakan bersama-sama gitu-gitu. Anak-anak setelah ini diharapkan anak-anak setelah ini dimohon berkelompok menjadi 5 orang. Setelah kemudian silakan berdiskusi tentang materi yang ada di dalam video yang ditampilkan tadi. Dan silakan ditulis diskusikan di dalam kertas, kemudian nanti dipresentasikan kepada di depan kelas kepada teman-teman kalian.
Setelah diskusi, siswa diharapkan bisa menjawab dan berpendapat dengan penuh percaya diri, saling tukar pengalaman di dalam kelompok. Kemudian ketua kelompok memilih jawaban yang relevan. Ini itu Pak. Oh, dilanjutkan aja terus Pak, praktiknya Pak. Ya, seakan-akan memang menjelaskan kepada anak-anak Pak Mafru Oke. sampai menutup pelajaran. Ya, iya Pak. Ini saya stop aja. Setelah berdiskusi, kalian salah satu kelompok maju memersiapkan ke depan. Ayo, siapa yang mau memersiapkan ke depan? Terus ada temannya juga apa? Ya ini, ayo Andi, bersama ke depan, masuk ke depan. Setelah presentasi, sudah presentasi ya. Ya siapa yang akan bertanya tentang materi yang disampaikan teman kalian tadi. Oke, kalian pembelajaran sampai di sini. Aku akan menyimpulkan tentang pengertian puasa. Ya, pengertian puasa itu ada pengertian puasa itu apa? Syarat sahnya ada apa saja? Rukun puasa, hikmah puasa. Ya, kalian sudah paham semua. Mungkin pembelajaran pada hari ini kita akhiri. Kita bersama-sama. Sudah selesai Pak Mafru. Ya, Pak. Baik. Tadi Pak Mafru ikut koordinasi di pagi hari tidak ya Pak Mafru? Mana Pak? Pak Mafru ikut sosialisasi technical meeting untuk ujian komprehensif. Yang tadi Pak. Iya, tadi pagi. Cuma sebentar Pak. Oh, ya. Ketinggalan tadi Jadi Pak. ya, jadi kan memang saya minta untuk presentasi terkait dengan RPP, kemudian simulasi singkat pembelajaran kayak peer teaching kemarin. Ya. Jadi perlu dipersiapkan itu, kemudian baru tanya jawab. Waktunya 50 menit tadi kita kali jam berapa tadi? Jam Nah, setengah 4. 15 di setengah 4 lebih tadi ya, setengah 4 lebih 5 kayak tidak salah. Nah, jadi mungkin ini nanti selesai kalau 50 menit mungkin jam 16 sekitar jam 16.25 atau jam 16.30 lah paling tidak. Baik, Mbak Mafro. Iya Pak. Ini asalnya dari mana Pak Mafro? Jenengan? Saya dari Karanganyar Pak. Karanganyar, Saya ya, Solo Karanganyar berarti ya. Solo. Iya. Baik. Mampu mata kuliah apa? Mata pelajaran MI fikih. Ya. MI Sudirman Ngagro Pak. MI Sudirman Kelas Ngagro. ya, Kelas kelas berapa Pak? kelas 1 sampai 6. Sebenarnya hariannya itu nggak ngajar fikih Pak. Malah matematika Pak.
Ngajarnya matematika Iya, dari tahun 2011. 2000, 2011. 2011 sampai Iya, sekarang. iya. Dulu kan pas apa? Pas daftar kan ada yang suruh ganti sampai sekarang. Ya. Jadi saya cuma matematika kelas 4, 5, 6 dan operator. Oh, lah kok ini maksudnya di fikih ini gimana nih ceritanya Pak? Ya, Sama Bro. ya apa? Biasanya kan PAI Pak, supaya sertifikasi. Ya, kemarin saya daftar di kampus PIK, Oh, gitu. Tapi untuk selama ini tidak ngajar fikihnya malah Pak Bro. malah jarang Pak. Tapi pernah nggak ngajar fikih? Dulu pas tahun 2013-14 ngajar PIK, tapi setelah itu jaraknya rumahnya kan jauh Pak. Jadi cuma dikasih mapel matematika. Aslinya Oh, rumahnya saya di Klaten. Jadi perjalanan sini kan 1 jam. Iya, cuma 4 hari. Kalau sama PIK kan nah kemarin waktu peer teaching gimana Pak Mafro? Anda menyampaikan kepada teman-teman. Lancar tidak? yang kemarin. Ya, waktu peer teaching itu juga grogi seperti itu juga. Iya Pak. Soalnya kan basic saya sebenarnya pengen nggak guru. Seben- Iya, Sebenarnya dulu juga ini ya alumni PAI gitu. iya. Cuma ketika di lapangan itu jenengan malah diminta untuk mengajar matematika. Cuma di sertifikasi ini Pak Mafru tercatat pada mapel Iya. fikih. Jadi gini Pak Mafru nanti tetap ketika Pak Mafru kembali ke instansi karena memang untuk keahliannya Pak Mafru itu fikih, jadi minta jam fikih Pak. Walaupun tetap ada matematika dan juga ada fikih, mengampu mati fikih. Dan fikih itu yang diutamakan karena nanti sertifikasinya ketika lolos ya minta lulus, amin lah. Semoga lulus. Dan besok minta untuk diberikan mata pelajaran fikih sebagai mata pelajaran utamanya. Nah, dan ketika nanti itu Pak Mafro, Ya, setelah ini kan Pak Mafro ada PPL itu. ya. Nah, untuk praktik-praktiknya nanti Pak Mafro juga mau tidak mau harus praktik terkait dengan fikih. Nah, Terang saya oke. kan Pak, apa segi bicara itu agak sulit Pak. Saya Oh, untuk ya pikirannya, komunikasi. ya pikirannya itu mau bicara gini tapi mulutnya ya gitu bro. Saya grogi. Oh, itu. Saya basicnya Baik. malah kan Pak praktek. Kalau saya itu mah pikirannya yang kerja. Kalau mulutnya suruh bicara tidak. Kan ya memang macam-macam ya, Ya, gaya gaya belajar mungkin ya terkait kalau ini kan kita terkait dengan pembelajaran ya, ya kita kenal dengan gaya belajar yang ada visual, audiovisual, kemudian kinestetik ya, ya kadang orang itu mau pandai untuk ya. berbicara, tapi praktiknya itu dia lemah. Orang tidak pandai berbicara, tapi ketika disuruh praktik dia sigap, siap, bagus gitu. Ya memang masing-masing seseorang memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Tidak apa-apa Pak Mafruh. Baik, ini sedikit akan saya ulas terkait dengan RPP Pak Mafruh. Ya. Saya tampilkan sebentar karena nanti juga masih ada untuk ujian PTQ-nya. PTQ-nya nanti ke sekitar kurang 5 menit aja kita PTQ. Mungkin jam 4.25 nanti. PTQ ini masih 7 menit lagi. Saya share screen untuk yang tadi RPP-nya Pak Mafruh. Nggak apa-apa Pak Makro. Jadi ini kita saling belajar ya. Kemarin sudah dibimbing sama dosen pembimbing Ngomong ya. sebelumnya, oke, dan juga Bapak Ibu guru Pamong. Tentunya ini sudah melalui proses yang panjang juga, oke. Ada beberapa masukan-masukan dari Bapak Ibu dosen maupun guru Pamong. Baik, kita lihat ketika penyusunan RPP. Ya, penyusunan RPP itu komponen-komponen yang seharusnya masuk dalam RPP ini sudah semuanya masuk, Pak. Ya, kalau di tempat kerja dengan ini. Sudah Pak. Sudah ya. Sudah.
Ya, mulai dari komponennya kalau saya di sini komponen RPP itu cakup apa saja. Ini biasanya juga masuk di ujian, Pak. Ya, Pak ya Mafro, perlu kompetensi diperhatikan, nggih. inti, ya kompetensi inti Nggih. Pak, kompetensi Sebelum dasar, ke kompetensi inti, ya ada identitas sekolah, ada ya, nama satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas semester, kemudian alokasi waktu juga. Nah, setelah itu baru masuk ya di kompetensi inti. ya. Ini yang kompetensi ini KI-nya, kemudian KD-nya, ini kompetensi dasar. Ya, kompetensi inti ini diambil dari mana ini, Pak? Ini kompetensi intinya Pak. Ya, kalau kompetensi inti diambil dari mana kompetensi inti ini? Ini kan tinggal ngambil ya Ya, kompetensi intinya. dari Ambil dari mana itu, Pak? dari indikator Pak, Kompetensi inti? dari tema atau indikator. Itu kan sebenarnya sudah ada itu Ya, rumusan SKL tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Permendikbud RI nomor 20 tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah. Sebenarnya sudah itu. Tinggal kan itu tinggal memasukkan saja toh Pak. SKL. Oh, ke SKL. Kalau kompetensi intinya itu tertuang dalam KMA 183. KMA atau ya keputusan Menteri Agama 183. Itu kan tinggal mengambil aja kan Pak. ya, Pak Mafru. Kemudian turun pada ke kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu diambil dari mana? Diambil dari KI-nya. Nah, kira-kira kalau kita melihat kompetensi dasar di sana, ya ada memahami ketentuan puasa Ramadan. Ini diambil dari mana, Pak? Memahami ketentuan puasa Ramadan ini. dari indikator Pak. Hah? Dari indikator. Kok dari Eh, indikator? dari kok. Kemarin disampaikan bagaimana kemarin dari dosen pembimbingnya? Jadi KI itu kan turun ke KD. Jadi KD itu diambil dari mana ya? Dari Ya, KI-nya. dari Dari KI. Kemudian KD itu diturunkan. Diturunkan kemana? Keturun kemana ini? KD dijabarkan dari ke ke IPK. IPK. Ya, indikator. Ini KD-nya memahami ketentuan puasa. Memahami. Ya, sebab saya lihat di sini KD-nya memahami ketentuan puasa itu kemudian diturunkan pada indikatornya. Memahami itu level berapa kalau di dalam taksonomi belumnya? Memahami itu, Pak. C1, 2, 3, 4 atau sampai pada 5 ke 6 C4 sampai memahami C5. itu. C4 sampai C5. Memahami C4 C5. C4, C5 itu apa? C4. C C2 lah. Iya, kalau memahami itu kan C2. C2. Yang pertama kan apa itu? Mengetahui ya. Yang pertama itu kan mengingat, ya. Mengingat, kemudian memahami, kemudian apa yang ketiga? Ya? Menerapkan, setelah menerapkan, menganalisis, kemudian mengevaluasi, dan yang terakhir itu mengkreasi, mencipta. Jadi itu perlu diingat terus Pak Mafru. Ya, Jadi pertama kali apa tadi mengingat, kemudian C2 itu memahami, C3 itu menerapkan, C4-nya itu apa tadi? Menganalisis, C5-nya mengevaluasi, dan C6-nya itu C6-nya mengkreasi atau mencipta. Nah, ini memahami di sini KD. Untuk IPK-nya,
kalau ini memahami, berarti kata kerja operasional kan, kalau IPK itu indikator. Kata kerja operasional untuk memahami itu apa saja, identifikasi apakah masuk, menafsirkan juga masuk. Kalau kita melihat memahami berarti salah satu apa ya, kata kerja operasional yang ada di sana memahami itu diantaranya ada menjelaskan gitu Pak. Jadi di sini nanti perlu disampaikan juga kemarin tuh di Anda nanti bisa disampaikan ketika di PPL ya. Kemarin tuh dari dosen uji evaluasi uji komprehensif memberikan pemahaman terkait dengan KD karena di C2 memahami maka IPK kata kerja operasionalnya harus disesuaikan. Kalau memahami kata kerja operasionalnya apa yang bisa dilihat, diukur, oh menjelaskan. Jadi siswa mampu menjelaskan pengertian puasa seperti itu Pak. Apalagi siswa mampu me, apa ya, misalkan mengklasifikasikan atau mampu menguraikan atau mampu menerangkan syarat, rukun, hal-hal yang membatalkan puasa dan sampai hikmah puasa. Misalkan seperti itu, Pak. Pak Mafruhi. Kalau menafsirkan itu di mana itu menafsirkan itu? Kemarin kok kata-katanya menafsirkan itu diambil dari mana, Pak? Pak Mafruh? Tafsirkan seperti menganalisa, sama menganalisa. Menganalisa. Hmm. Kalau menganalisis itu berarti C5 ya, menafsirkan C5. Baik ini berarti ada ya menafsirkan C5. Berarti seharusnya itu mahasiswa mampu mengevaluasi KD-nya, bukan memahami. Itu ya Pak. Favour bisa dipahami. Iya Pak. KD-nya kan memahami. Seharusnya kalau memahami kan kata-kata yang operasionalnya kan diantaranya tadi menjelaskan, menerangkan gitu. Nah, kalau Pak Mafru ingin siswa itu memang menyasar pada hotnya, ya hot itu kan di level C4 sampai C6, berarti KD-nya sudah siswa mampu mengevaluasi. Nah, atau siswa mampu menganalisis dulu lah, menganalisis beberapa hal-hal yang terkait dengan puasa Ramadan, mulai hukumnya, ya syarat sah wajibnya, rukunnya dan seterusnya. Itu Pak. Iya Pak. Baik, kemudian itu ya harus disesuaikan. Kemudian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus disesuaikan dengan cara penyusunannya yang berdasarkan A, B, C, D itu. Kira-kira sudah sesuai belum, Pak? Pak Mafru. Iya. Sampun, sampun sesuai, sudah sesuai. Belum sih Pak. Ada yang belum Pak. Yang belum yang mana? Yang belum itu yang mana? Kira-kira. Ya, di sini tujuannya pembelajaran semuanya diskusi. Sebenarnya gini, perlu dipahami Pak Mafru antara A, B, C, D. A itu apa? Audiens. Audiens itu siapa? Peserta didik di sana. Pak. Kemudian B, behavior. Behaviornya apa? Behavior. Nah, itu misalkan dapat menjelaskan, dapat menafsirkan, dapat menerangkan, ya, dan seterusnya. Menerangkan tentang apa gitu ya. Kemudian C, condition. Condition itu apa? Ya ini setelah berdiskusi, setelah menggali informasi, setelah berdiskusi dan menggali informasi, setelah melihat video, nah, misalkan seperti itu Pak. Nah itu kondisi keadaannya. Kemudian yang terakhir D, degree-nya itu di sana sebenarnya sudah ada, tapi kurang mencerminkan sesuatu yang mengarah pada degree. Ini dengan tepat, dengan benar itu juga sudah sesuai, tetapi alangkah lebih baiknya ya dapat, misalkan ini saya contohkan, setelah berdiskusi dan menggali informasi peserta didik dapat mengidentifikasi pengertian puasa sesuai dengan
atau berdasarkan dengan materi yang disampaikan melalui video dengan benar misalkan itu. Nah, jadi ada keterkaitannya sesuai dengan hukum-hukumnya misalkan. Setelah berdiskusi dan menggali informasi, siswa mampu menguraikan, mampu menerangkan syarat sah dan syarat wajib puasa dengan baik dan benar sesuai dengan materi yang telah didapatkan. Ya, itu Pak. Oke. Dengan benar, dengan tepat, sesuai dengan materi yang didapatkan, sesuai dengan materi yang dipelajari, sesuai dengan ketentuan yang apa, misalkan seperti itu Pak. Itu tujuan G. Kemudian ada materi pembelajaran. Materi-materinya ini kira-kira kalau saya tanya terkait dengan materi ini, materi sifatnya faktual atau sifatnya apa ya, konseptual, prosedural atau yang metakognitif ini Pak Mafro. Karena ini Oke. perlu di dulu. Nanti terkait dengan kalau ini sudah diidentifikasi, nanti bagaimana menyusun RKPD-nya, gitu nggih. Kontekstual, Pak. Iya. Kontekstual. Jadi kalau ini konseptual, lebih pada konseptual. Kalau konsep-konsep apa puasa adalah menahan diri, tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa, gitu kan? Mulai dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari atau datangnya waktu maghrib. Baik, itu Pak. Jadi seperti itu. Kemudian ini pendekatan saintifik TPAJK ya, TIPEK. Ini sudah tadi sudah masuk saintifik, tadi ada ya beberapa definisi apa, mengamati, menanya, mengeksplorasi. Nah, itu mungkin untuk tahapan-tahapannya perlu ditekankan Pak nanti ketika pembelajaran gitu. Kemudian TPAJK-nya bagus tadi sebenarnya sudah apa ya, mengelaborasi antara pengetahuan yang sifatnya ya media-media pembelajaran sekarang digitalisasi menggunakan video YouTube. Kemudian ada juga mungkin proses pembelajarannya ada kalanya menggunakan Google Form gitu. Seterusnya gitu nggih. Strategi pembelajaran problem based learning. Tadi menggunakan problem based learning ya, ditampilkan video untuk dianalisis ya. Oke, Pak. Kemudian metode pembelajarannya, ceramah interaktif dan penugasan. Baik, ini waktunya sudah mulai sudah mau habis nih waktunya. Baik, saya kira cukup itu Pak Pak Mafru. Sekali lagi mohon dipelajari lagi ya Pak Mafru ya terkait dengan teori-teorinya ya. Iya, Pak. Dipelajari sendiri, misalkan ada yang belum disampaikan sama dosen maupun guru pamong, ya Anda tetap belajar sendiri. Kalau ada yang pertanyaan, ada yang belum dipahami, silakan bisa ditanyakan. Baik, saya kira itu untuk ini terakhir kita masuk pada ini bisa di apa membaca ini BTQ-nya. Saya share screen dulu Pak. Ini kelihatan sebentar. Di layar kelihatan Pak? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Coba silakan dibaca Pak Mafru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم
قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. Dah, baik. Tadi ada yang dipanjangkan, ada yang seharusnya dipendekkan. Qad faradallahu. Ya, qad faradallahu. Ya, tapi secara umum tadi sudah inilah bacanya tidak kesusahan dalam membaca. Sering baca Quran, Pak, Pak Mafrul? Apa? Habis maghrib Di, biasanya. Alhamdulillah dibiasakan di Pak Mafrul. Saya tidak tanya terkait dengan tajwidnya, hukum-hukumnya. Kalau ditanya terkait dengan tajwidnya, hukum bacaannya, kira-kira bisa, Pak? Kalau tajwid kurang paham, Pak. Kurang paham, oke. Nun nun ditanwin, nun tanwin, nun tasydid. Nun tasydid itu hukum bacaannya apa? Nggak tahu ya Pak Mafruh ya. Ini belajar BTA, jangan belajar BTA. Baik-baik. Ya, baik. Nun mati bertemu dengan tanwin, apa? Nun mati atau tanwin bertemu huruf hijaiyah, ada izhar, ada idgham bi gunah, idgham bila gunah, itu ada ikhfa, ikhfa dan seterusnya. Itu nanti dipelajari ya Pak Mafruh ya. Nanti kalau kalau praktiknya insya Allah mungkin saat tadi sudah lumayan. Nah, tadi panjang pendeknya ada yang kurang pas, gitu aja. Baik, saya kira itu Pak Mafrus Oke, Pak. singkat untuk BTQ-nya. Eh, kita cukupkan sekian untuk ujiannya. Baik, kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Apa tetap jaga kesehatan, tetap semangat ya Pak Mafruh. Ya, ya, Pak. Bismillah, ya Bismillah, tetap semangat, belajar terus. Semoga lulus sukses. Amin. Ya, doa Amin, saja, amin, Pak. amin. Ya, Ya terima Rabbal kasih Alamin. ya, Pak. Ye, Ya, ya sama-sama Pak Mafruh. Ya, terima kasih saya akhiri untuk rekamannya.